Perubahan drastis yang tiba-tiba pada ekspresi Xiao Yan juga menarik perhatian kelompok dokter peri kecil. Semua orang terkejut saat mereka bertanya dengan hati-hati, "Apa itu?" Xiao Yan menghirup udara dingin yang dalam. Dia memandang hantu tua Zhai Xing dan yang lainnya yang semakin dekat dengan kursi batu. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Xian dan King Lin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Cepat mundur!" Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjadi bingung. Namun, semua orang mempercayai kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak yakin dengan alasan tindakannya ini tetapi mereka masih segera berbalik dan buru-buru mengikutinya. Sementara kelompok Xiao Yan bergegas kembali, kelompok hantu tua Zhai Xing juga melangkah ke radius 10 kaki dari kursi batu. Kedua matanya membara saat dia melihat kerangka yang duduk itu. Dou Sheng. Level ini memiliki daya pikat yang bahkan tidak bisa mereka tolak. Seorang elit Dou Sheng mungkin bisa disebut ahli top benua ini tetapi masih ada terlalu banyak celah ke puncak yang sebenarnya. Dou Zun dan Dou Sheng pada dasarnya adalah lompatan besar. Kesenjangan antara keduanya pada dasarnya tidak mungkin dibuat-buat oleh apapun. Apakah ini tulang-tulang seorang elit Dou Sheng? Mata hantu tua Zhai Xing terlihat liar dan panas saat menatap kerangka putih giok. Dia tanpa sadar membocorkan lidahnya. Kakinya mengambil 2 langkah lagi ke depan dan tangan besarnya langsung meraih kerangka itu. Ci! Ketika tangan hantu tua Zhai Xing hendak menyentuh kerangka itu, sedikit goyangan tiba-tiba muncul di ruang itu. Segera, mereka tampaknya telah berubah menjadi duri spasial yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zhai Xing. Sedikit rasa sakit yang dipancarkan dari tangannya menyebabkan hantu tua Zhai Xing terkejut. Dia buru-buru menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya. Ada beberapa tetesan di antara mereka yang dengan lembut menetes ke kerangka yang duduk. Emosi gelisah diam-diam menyebar dari hati hantu tua Zhai Xing saat dia melihat darah segar yang mendarat di kerangka putih giok. Zhai Xing Tianzun, ada apa? Pasangan ahli Hall of Soul yang mengelilinginya bertanya dengan ragu. Mereka juga kaget saat melihat hantu tua Zhai Xing tiba-tiba menjadi terpana. Hantu tua Zhai Xing muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan mereka. Matanya dengan tegas menatap darah yang menetes ke kerangka. Pada saat ini, darah ini tampak seperti air yang menyentuh kapas saat berguling ke tulang. Itu akhirnya dengan tenang merembes ke tulang. Mata hantu tua Zhai Xing tiba-tiba menyusut saat darah benar-benar meresap ke tulang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan benar-benar sekali lagi melonjak di dalam kerangka yang telah mati selama beberapa tahun ini. Ini buruk. Cepat mundur. Hantu tua Zhai Xing akhirnya bereaksi terhadap situasi tersebut. Saat dia merasakan kekuatan kehidupan itu, raungan cemas dipancarkan dari dalam mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terbang mundur seperti kilat. Reaksi hantu tua Zhai Xing cepat tetapi beberapa ahli lainnya dari aula jiwa sedikit lebih lambat. Oleh karena itu, mereka hanya mulai menggunakan kelincahan mereka dan mundur setelah tertegun sesaat. Namun, sudah terlambat saat ini. Ketika mereka baru saja mundur, kerangka putih giok yang duduk di kursi batu sudah bergetar dengan lembut. Setelah itu, 2 kelompok warna merah darah samar tiba-tiba muncul di dalam tengkorak yang kosong. Ah! Kerangka Dou Sheng ini perlahan mengangkat kepalanya saat darah bersinar muncul. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya pada saat ini dengan cara seperti guntur. Raungan menakutkan telah berubah menjadi zat seperti gelombang sonik dalam sekejap. Ini menjadi seperti badai karena menyebar seperti kilat dengan kursi batu berada di tengah. Bang! Yang pertama terkait dengan badai sonik secara alami adalah beberapa ahli dari aula jiwa yang sedikit lambat bereaksi. Gelombang sonik menangkap mereka dalam sekejap. Segera, tubuh mereka tampak seperti karung pasir yang terkena peluru meriam. Mereka segera pecah dan berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar dengan ledakan. Hantu tua Zhai Xing itu juga belum melarikan diri dari jangkauan serangan gelombang sonik.
Namun, dia kuat dan dia bereaksi cukup cepat. Oleh karena itu, dia tidak langsung meledak menjadi kabut berdarah seperti orang-orang malang lainnya. Namun, gelombang sonik yang menyapu masih menyebabkan beberapa darah mengalir di dalam tubuhnya. Suara teredam rendah dan dalam muncul di tenggorokannya. Jelas, dia juga menderita beberapa luka. Bahkan dengan kekuatan hantu tua Saising, dia tidak mampu menahan deru gelombang sonik dari kerangka Dousheng ini. Oleh karena itu, gelombang sonik ini dapat benar-benar dianggap sebagai sabit dewa kematian bagi kebanyakan orang yang termasuk dalam Hall of Soul. Cukup banyak ahli di dalam aula besar saat ini masih mengejar 3 gulungan yang tersisa. Gelombang sonik yang tajam menyebar dengan kecepatan kilat. Banyak sosok di udara tiba-tiba menegang. Segera, ledakan terdengar dan mereka meledak seperti kabut darah. Dalam sekejap, seluruh aula besar dipenuhi dengan kabut darah yang kaya. Adegan berdarah tiba-tiba ini juga menyebabkan semua orang terbangun dari daya pikat keterampilan Dou kelas Tian. Beberapa kejutan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka tanpa ditahan karena banyak sosok menarik jarak yang sangat jauh dari pusat aula besar dengan cara yang menyedihkan, tampak seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berpencar dengan ekspresi buruk. Mereka melihat kabut darah yang perlahan tersebar di udara. Kejutan dan rasa dingin yang kaya muncul di dalam hati mereka. Setidaknya 100 orang tewas di bawah gelombang sonik itu sebelumnya. Di antara orang-orang ini ada 2 elit Douzuns. Gelombang sonik yang bahkan dapat membunuh elit Douzuns. Setiap orang yang lolos dari bencana dengan keras menelan seteguk air liur saat ini. Bahkan seorang ahli seperti lelaki tua berjubah hitam dari suku Phoenix Iblis Surga juga memiliki wajah yang dipenuhi keringat dingin pada saat ini. Hantu tua Saising, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih dari perubahan tak terduga ini, tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Saising, yang telah melarikan diri. Suaranya sangat marah saat mereka berbicara. Semua orang mengalihkan pandangan mereka yang marah ke arah hantu tua Saising ketika mereka mendengar suara geram Tang Zhen. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa sikap ini disebabkan oleh hantu tua ini. Setelah ditatap dengan marah oleh begitu banyak ahli, bahkan hantu tua Saising akhirnya menggerakkan sudut mulutnya. Mulutnya penuh dengan kepahitan. Dia juga tidak pernah menyangka hal-hal akan tiba-tiba menjadi seperti ini. Kerangka yang jelas-jelas kehilangan semua kekuatannya sebenarnya bisa tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Kelompok Xiao yang tidak menderita banyak luka karena mereka cepat mundur. Namun, kulit di kepala mereka mati rasa tanpa sadar ketika mereka melihat ada kurang dari setengah jumlah orang yang tersisa di dalam aula besar saat ini. Bukankah kerangka itu tidak terlalu menakutkan? Aku yang dulu tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari aula jiwa kita juga mati. Hantu tua Saising menghirup nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam dengan maksud untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segar Anda telah mendarat di kerangka, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah Anda mencoba untuk mengecilkan tanggung jawab Anda setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiao yang tertawa dingin saat mendengar penjelasannya. Ekspresi hantu tua Saising berubah saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Namun, setelah merasakan semakin banyak tatapan marah dari sekelilingnya, dia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan berkata, masalah ini memang karena kecerobohan diriku yang dulu. Namun, hal terpenting sekarang adalah tidak meminta pertanggungjawaban orang lain. Jika saya yang lama menebak dengan benar, kerangka Dousheng itu seharusnya menjadi pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli itu ketika dia masih hidup. Tidak sulit untuk mengatasinya. Selama kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menekannya. Hanya pikiran saja sudah sangat menakutkan. Jika gelombang sonik yang lain datang lebih awal, sepertinya tidak banyak orang di tempat ini yang bisa bertahan. Ekspresi Tang Zhen sedalam air. Cukup banyak ahli dari lembah api terbakar telah terbunuh oleh gelombang sonik.
Jika bukan karena sekarang bukan saat yang tepat, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan menyerang hantu tua Saising. Karena kita sudah mendapatkan gulungannya, kita semua harus pergi begitu saja. Hal ini terlalu menakutkan. Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan lembut. Suaranya mengandung kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk pergi. Pikiran ini pasti akan menghabisi semua orang yang telah menerobos masuk ke dalam reruntuhan. Jika kita melarikan diri, kemungkinan tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hantu tua Saising berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia merasa hantu tua ini sepertinya sangat ingin menghabisi kerangka Dou Sheng ini. Namun, mengingat karakter hati-hati hantu tua Saising, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini tanpa alasan. Kata-kata hantu tua Saising juga telah menimbulkan kekacauan. Beberapa individu yang lebih lemah memiliki kengerian yang lebih kaya di wajah mereka. Namun, tidak ada yang berani berbalik dan lari. Berderak. Saat berada dalam kekacauan, bagian dalam aula besar yang diliputi oleh kabut darah tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara tulang yang bergerak. Suara ini segera membungkam semua keributan. Banyak mata ngeri menatap ke tengah aula besar yang diliputi oleh kabut darah. Horor menyebar dengan cara yang semakin serius saat ini. Icik-icik gemerincing. Suara tulang yang menyentuh tanah menjadi lebih dekat. Suara itu tidak keras tapi sepertinya menginjak hati semua orang, menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan pisahkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada kelompok dokter peri kecil. Situasi ini sepertinya sudah melampaui kendali mereka. Akan sangat menakutkan bagi kerangka Dou Sheng untuk dihidupkan kembali. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Jika hal-hal tidak dilakukan dengan benar kali ini, kemungkinan semua orang di sini akan berakhir sekarat. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir dapat dengan paksa menahan jenis serangan gelombang sonik dari sebelumnya. Kabut darah di dalam aula besar perlahan beriak di bawah tatapan semua orang. Segera kerangka merah darah yang telah diwarnai merah mengambil langkah lambat dari kabut darah dan muncul di depan tatapan semua orang. Mereka yang menerobos masuk ke dalam sisa-sisa akan mati. Kerangka berwarna darah menghentikan langkah kakinya 100 meter di depan semua orang. Ia mengangkat kepalanya. Cahaya darah berkedip di dalam mata kosong itu. Suara acuh tak acuh para kuno dengan tenang bergema di dalam aula besar. Tubuh kurus kerangka berdiri di dalam aula besar. Tubuh putih giok awalnya sudah berubah merah. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan berdarah yang sangat kuat. Dua kelompok cahaya merah samar berkedip sedikit di dalam mata kerangka itu. Dua gulungan menari di udara di atas kepala kerangka Dou Sheng. Beberapa orang beruntung yang tidak diketahui telah memperoleh satu gulungan selama kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini ada dua gulungan yang tersisa tanpa pemilik. Tentu saja, pada saat ini, hampir tidak ada orang yang berani merebut daging dari mulut harimau untuk menghadapi pencegahan kerangka Dou Sheng. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah sedikit ketika suara serak dan tua itu perlahan terdengar. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa pergi dengan lancar jika mereka tidak mengalahkan kerangka Dou Sheng ini. Semuanya, tidak perlu panik. Bagian dalam kerangka Dou Sheng ini hanya memiliki jejak spiritual sisa yang ditinggalkan oleh ahli tersebut ketika dia masih hidup. Ini bukan Dou Sheng asli. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Namun, prasyaratnya adalah kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, jika itu mengalahkan kita secara individu, ada kemungkinan kita semua akan binasa. Hantu tua Saising berbicara dengan suara yang dalam. Pak tua Saising benar. Namun, karena kerangka ini dibangunkan olehmu, jadilah yang pertama menyerang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, memang seharusnya begitu. Anda harus mengambil sebagian besar tanggung jawab untuk cara ini. Jika Anda ingin kami semua bergandengan tangan menghadapinya, Anda harus menjadi yang pertama melawan." Tang Zhen juga mengangguk dan setuju. Beberapa ahli lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju.
Mereka sudah sangat tidak senang dengan tindakan sembrono hantu tua Saising. Mampu melakukan balas dendam kecil ini bisa meredakan amarah mereka. Wajah keriput dari hantu tua Saising tanpa sadar bergerak-gerak saat melihat ini. Matanya ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Pedang lembut yang terakhir ini langsung mendorongnya ke tempat paling berbahaya. Apalagi, dari kelihatannya, dia tidak bisa mundur. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Semuanya bersikap masuk akal. Kalau begitu, aku yang dulu akan menjadi yang pertama menyerang. Namun, saya akan mengingatkan semua orang bahwa semakin sedikit ahli yang hadir, semakin berbahaya situasi kita bagi saya. Terlepas dari apakah kita memiliki dendam di masa lalu, kita semua saat ini berada di perahu yang sama. Tidak ada yang akan mendapatkan akhir yang baik jika perahu ini terbalik. Hantu tua Saising hanya bisa mengeraskan kulitnya di hadapan banyak tatapan dan berbicara dengan cara yang benar. Tuan tua Saising, tolong diyakinkan bahwa kami tidak hanya akan melihatmu mati di tangan kerangka Dousheng ini. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan, bagaimanapun, menyebabkan warna hijau muncul di wajah hantu tua Saising. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Anda harus cepat jika ingin menyerang. Kerangka Dousheng ini sepertinya menyerap kekuatan di dalam kabut darah untuk mengisi dirinya sendiri. Tetua berjubah hitam dari suku Phoenix Iblis Surga tiba-tiba memiliki ekspresi cekung saat dia dengan dingin berteriak. Semua orang kaget saat mendengar kata-katanya ini. Tatapan mereka menoleh dan memang melihat warna merah darah di tubuh kerangka Dousheng menjadi semakin gelap. Kabut hitam di sekitarnya juga dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Pak Tua Saising, sekarang saatnya menyerang. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Sudut mata hantu tua Saising berkedut. Dia menahan dorongan hatinya untuk membunuh Xiaoyan dengan tamparan saat dia mengatupkan giginya dan berkata, aku yang dulu tahu ini. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hantu tua Saising mengerti bahwa tidak ada waktu baginya untuk terus menunda setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan itu berubah menjadi sosok hitam buram yang bergegas menuju kerangka darah yang berada di tengah aula. Douk yang besar dan besar melonjak dari tubuh hantu tua Saising seperti gunung berapi ke segala arah. Aura ini menyebabkan kabut darah yang meresap di dalam aula besar menjadi sedikit lebih tipis. Moral dari cukup banyak orang menguat ketika mereka melihat aura yang kuat dari hantu tua Saising. Bergerak. Kilatan darah di mata kerangka memandang ke arah sosok hitam yang bergegas sambil ditemani oleh Douk yang besar dan perkasa. Ini menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum mengambil langkah maju. Tangan kerangka merah tua langsung meraih ke arah hantu tua Saising. Ci! Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang yang hancur. Itu sudah muncul di depan hantu tua Saising ketika hantu itu muncul berikutnya. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna darah ini juga menyebabkan jantung hantu tua Saising tenggelam. Tangannya dikepal dan Douki di dalam tubuhnya berkumpul di lengan kanannya sebelum tiba-tiba terlempar keluar. Bang! Sebuah tinju menghantam telapak tangan kerangka itu dengan keras. Namun, kerangka yang tampaknya lemah saat ini bahkan lebih keras dari baja. Pukulan hantu tua Saising ini, yang berisi semua kekuatannya, hanya memaksa kerangka Dousheng ini selangkah demi selangkah. Di sisi lain, dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah, tampak sedikit sedih. Namun, hantu tua Saising ini juga merupakan karakter yang kejam. Misinya kali ini adalah untuk membawa kerangka Dousheng ini kembali. Karena itu, dia tidak berani bermalas-malasan. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak sekali lagi. Tubuhnya melesat keluar dan sekali lagi terjerat dengan kerangka Dousheng. Pertempuran besar terjadi. Xiaoyan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran besar itu. Mereka tanpa sadar sedikit tidak bisa berkata-kata. Kerangka Dousheng ini memang sangat kuat. Bahkan seorang ahli seperti hantu tua Saising ditekan sampai dia terus dikalahkan meskipun menggunakan kekuatan penuhnya. Ini hanyalah jejak spiritual yang tersisa. Betapa menakutkannya jika itu adalah elit Dousheng yang sepenuhnya? Pikiran ini melintas di hati cukup banyak orang saat ini.
Jelas, kekuatan bertarung kerangka ini telah menyebabkan mereka sedikit terkejut. Ci! Sementara semua orang berseru, beberapa suara angin deras tiba-tiba dipancarkan dari aula besar yang tertutup kabut darah. Beberapa sosok menyerbu keluar dari kabut darah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerang hantu tua Saising. Semua orang melirik dan menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihabisi sebelumnya. Setelah pertempuran besar yang intens sebelumnya, boneka manusia itu telah membunuh cukup banyak ahli. Namun, ada beberapa dari mereka yang telah hancur menjadi debu oleh serangan gabungan dari banyak ahli. Namun, masih ada 6 yang tersisa. Ekspresi hantu tua Saising segera berubah saat berenam muncul bersama. Dia sudah dirugikan. Jika boneka manusia ini bergabung dengan masalah ini, dia akan mati di tempat ini dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Brengsek, kenapa kalian semua masih menonton pertunjukan? Cepat serang! Hantu tua Saising meraung marah. Tubuhnya bergegas ke belakang setelah dia menginjak tanah dengan kakinya. Kepala lembah Tangsen, kepala lembah Binghi dan teman muda ini Xiao Yan. Kami berempat akan menyerang bersama dan membantu hantu tua Saising menyelesaikan kerangka Dousheng ini, bagaimana menurutmu? Orang tua berjubah hitam dari suku Phoenix Iblis Surga itu sadar bahwa mereka tidak bisa lagi menonton pertunjukan setelah mendengar teriakan marah dari hantu tua Saising. Segera, matanya beralih ke Tangsen dan Binghi. Kekuatan mereka masing-masing telah mencapai tingkat bintang 5 dan bintang 4 Dousuns. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dia benar-benar memanggil Xiao Yan, yang hanyalah seorang bintang Dousun, ketika dia membuka mulutnya. Xiao Yan menggerakkan jarinya. Dia melirik pria tua berjubah hitam itu. Orang tua ini jelas khawatir bahwa dia akan mengalami waktu yang terlalu mudah dan memiliki sisa kekuatan yang besar. Ini tidak menguntungkan bagi mereka. Karena itu, dia ingin menarik Xiao Yan ke medan pertempuran paling berbahaya. Iya. Tangsen dan Binghi Zunse mengangguk sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, 6 boneka manusia ini akan diserahkan kepada kalian semua yang ahli. Tuan Xiao Yan, yakinlah bahwa boneka-boneka ini tidak akan mengganggu kalian semua. Masih cukup banyak ahli yang hadir. Meski kaki mereka akan gemetar saat menghadapi kerangka Dousheng, mereka masih bisa menghadapi ke-6 boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. Hati-hati. Dokter peri kecil berbisik. Ya, kalian semua juga harus lebih memperhatikan. Jika situasinya tidak tepat, Anda semua harus pergi dulu. Tidak perlu repot tentang saya. Saya akan baik-baik saja. Xiao Yan mengangguk. Matanya bertukar pandang dengan Tang Zhen dan yang lainnya sebelum mereka berempat bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka menjadi seperti burung besar yang bergegas ke aula besar. Setelah itu, mereka dan hantu tua Saising mengelilingi kerangka Dousheng. Kelompok Xiao Yan baru saja mulai menyerang ketika para ahli lain di dalam aula besar juga beraksi. Banyak sosok sekali lagi bergegas ke aula besar. Douk yang kuat melonjak dan memancing ke-6 boneka itu. Setelah itu, sejumlah besar orang melonjak ke depan seperti belalang. Dalam sekejap, pertempuran sengit meletus di dalam aula besar. Hantu tua Saising menghela nafas lega ketika dia melihat Feng Xuan, Tang Sen dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, semuanya, mari kita serang bersama. Hati-hati dengan kecepatan cepat orang ini. Beberapa orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar peringatan hantu tua Saising. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang sangat berpengalaman. Meskipun Xiao Yan tampak muda, tidak satupun dari iblis tua yang hadir berani meremehkan pemuda ini, yang telah menyebabkan sebagian besar dari mereka menderita kerugian. Ayo serang bersama. Orang tua berjubah hitam, Huang Xian, yang penatua dari suku Phoenix Iblis Surga, berteriak. Suaranya baru saja terdengar saat lengannya gemetar. Sepasang sayap diperpanjang. Kecepatannya juga tiba-tiba meningkat pada saat ini. Dengan sekejap tubuhnya, dia menjadi orang pertama yang muncul di atas kepala kerangka Dousheng.
Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan angin telapak tangan yang tajam menutupi yang terakhir. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing Hizunse, hantu tua Hai Xing dan Xiao Yan juga menyerbu satu persatu. Dou Qi meledak dari dalam tubuh mereka. Dou Qi mereka yang luas dan perkasa seperti gelombang mengerikan yang menutupi kerangka Dou Sheng. Angin yang sangat tajam menghantam kerangka dan gelombang itu setelah gelombang bunga api meletus. Kerangka Dou Sheng tampak kebingungan menghadapi serangan dari kelompok Xiao Yan. Saat ini, itu bukan Dou Sheng yang tertinggi. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan, tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Dentang-dentang-dentang. Anggota tubuh kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka Dou Sheng saat bunga api terbang. Setiap kali mereka memukulnya dengan keras, itu akan membuat warna darah pada kerangka menjadi sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao Yan terkejut saat melihat bahwa serangan itu memiliki efek yang cukup bagus. Mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Pada saat yang sama, mata hantu tua Hai Xing juga berkedip. Ci! Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung bergegas ke area dalam jarak setengah kaki dari kerangka Dou Sheng. Api coklat ungu bertahan di tangannya saat itu tiba-tiba menghantam tulang rusuk kerangka itu dengan keras. Sambil menimbulkan percikan yang menusuk mata, itu juga benar-benar menyebarkan warna darah di tulang rusuk. Xiao Yan mundur setelah berhasil melakukan serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang yang telah berubah warna menjadi putih giok. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu kata-kata aneh semacam ini. Dia awalnya terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Ketidakpercayaan segera melonjak di hatinya. Kata-kata ini, mungkinkah itu teknik Dou kelas Tian?